Ya udah, izin dimulai ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu Majelis Taklim Al Barokah? Wah, sehat nggak nih? Iya, Bapak. Alhamdulillah. Semoga sehat walafiat terus ya, ibu. Amin. Amin. Yang yang Husni hormati pimpinan Majelis Taklim Al Barokah, Ibu Haja Juria, yang hormati dan dicintai itu ya. Oke, terus ibu-ibu semua coba Usni panggil yang dihormati. Ibu, ada Ibu Eis, ada Ibu Antina, ada Ibu Ria, ada Ibu Mun, ada Ibu siapa lagi nih? Ibu Maulidiawati, ada Ibu Liorta. Ya, ya. Pada kesempatan hari ini kebetulan ada literasi asuransi, ibu-ibu. Sebentar ya, ngedengerin Usni ngomong gitu ya, literasi asuransi, ngenalin asuransi sebenarnya, ibu-ibu. Jadi pentingnya asuransi untuk perlindungan diri dan keluarga gitu ya. Jadi di sini Usni sekolah di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti gitu ya. Dan ini alhamdulillah Usni udah sarjana asuransi kebetulan, SE-nya tuh sarjana ekonomi asuransi. Apa ini gelar profesi ahli pialang asuransi. CIB ini sertifikasi insurance broker di Indonesia gitu ya. Alhamdulillah juga dapat gelar ANZIF, ini ahli asuransi secara internasional, ibu-ibu gitu ya. Jadi memang geliatnya tuh jadi praktisi asuransi kebetulan gitu ya. Nah, apa namanya? Minta waktu 15 menit mau ngejelasin masalah pentingnya asuransi. Nanti tapi kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Mungkin di akhir sesi nanti Usni buka pertanyaan. Oke, next slide. Oke, nah ibu-ibu, jadi di asuransi itu ada dua, gitu ya, asuransi kesehatan sama asuransi jiwa. Nah, ibu-ibu kalau misalnya sakit gitu kan ya, nah itu masuk kategori asuransi kesehatan tuh. Jadi kalau sakit kan ada rawat jalan. Nah, kalau rawat jalan, ibu-ibu yang berobat terus pulang. Nah, itu namanya rawat jalan. Nah, kalau yang rawat inap, ibu-ibu sakit, mesti dirawat gitu ya, nginep gitu ya. Biasanya dapat kamar tuh. Nah, untuk dirawat inap. Nah, selanjutnya ini ada asuransi jiwa. Ini memang agak ini ya berbeda gitu ya. Nah, tapi next slide dulu. Nah, yang rawat jalan sama rawat inap ini, nah ibu-ibu pastiin ya, ibu-ibu udah pada punya belum nih BPJS Kesehatan? Coba salah satu ini, boleh? Sudah. Alhamdulillah. Jadi mesti punya ya ibu-ibu ya BPJS Kesehatan, kan ngurus tuh gitu ya. Ada yang gratis dari pemerintah gitu ya, ada yang berbayar. Ya dioptimalin aja yang gratis ya. Yang gratis itu kalau nggak salah kelasnya ada kelas 3 gitu ya, kelas 2. Tapi kalau yang mau kelas 1 biasanya berbayar tuh, setiap bulan bayar gitu ya. Tapi harus punya nih ibu-ibu gitu ya, karena kita nggak tahu kapan kita sakit gitu ya, kapan kita tiba-tiba amit-amit gitu ya, ada kena kecelakaan gitu ya. Jadi kita harus siap nih, kita punya gitu ya. Jadi asuransi BPJS Kesehatan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini ada 4 model nih gitu ya. Nah, kalau berjangka nih, misalnya ibu-ibu mau ikut asuransi jiwa, nah asuransi jiwa ini eh, cover atau menjamin kalau misalnya amit-amit ya meninggal dunia gitu ya. Terus meninggal dunia bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan gitu ya. Jadi ini asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa berjangka ini misalnya mintanya cuma cover 5 tahun aja gitu. Jadi selama 5 tahun itu di cover di cover asuransinya. Terus yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup gitu ya. Pokoknya seumur hidup minta di cover deh gitu ya. Nah, itu asuransi jiwa. Yang ketiga, Dwi Guna. Dwi Guna ini kalau misalnya ibu-ibu meninggal di cover,
ibu-ibu hidup sampai usia misalnya 55 tahun, di cover juga, dijamin sama asuransi gitu ya. Nah, terus ada lagi tuh jenis asuransinya jiwa investasi, biasanya nih buat ibu-ibu yang asuransi pendidikan gitu ya. Jadi nanti buat anak-anaknya itu sekolah, jadi biaya, ada ininya tuh, ada apa namanya, ada dari asuransi itu ngasih tuh biaya gitu ya buat pendidikan. Tapi ini yang asuransi jiwa plus investasi gitu ya. Nah, Usni coba mau sedikit mengulik mengenai asuransi jiwa. Boleh next slide? Nah, Baik. kenapa butuh asuransi jiwa nih? Yang pertama gitu ya, bikin pikiran tenang gitu ya. Jadi tenangnya kenapa gitu ya? Karena kan kalau misalnya kita meninggal gitu ya, nah nanti, nah ini yang ngurusin anak-anak siapa nih gitu ya, yang ngurusin cucu siapa nih, atau yang ngurusin suami siapa nih gitu ya. Jadi pikiran tenang, karena kalau apa namanya, kalau kita sudah terproteksi punya asuransi, jadi kalau misalnya meninggal kita dapat uang gitu, istilahnya gitu ya. Dapat uangnya untuk apa gitu ya. Nah, salah satunya ini nih, biaya pemakaman mahal gitu ya. Jadi, nah ini sekarang di Jakarta nggak ada yang murah gitu ya. Buat nguburin aja mahal tuh gitu ya, biaya pemakaman tuh sekarang mahal gitu. Dan bahkan ya ada yang satu kuburan 20 juta gitu ya, biaya penguburan luar biasa gitu ya. Dan sekarang di Jakarta metode nguburnya udah harus ini nih tuh apa tuh, ditiban gitu ya, ditumpuk gitu ya. Sekarang tuh udah mahal, ditumpuk lagi sama orang gitu ya. Nah itu Jakarta tuh gitu ya, biaya pemakan mahal. Nah kalau ada asuransi, nah biaya-biaya itu bisa di cover, bisa dijamin sama asuransi gitu loh ya. Jadi nggak ngerepotin orang istilahnya gitu. Nah selanjutnya keamanan keuangan. Nah tentunya kalau udah ada asuransi, nah ini otomatis kan ada keluarga yang ditinggalkan, ada beban ya atau biaya hidup gitu ya yang ditinggalkan. Jadi ada santunan dari asuransi setiap bulan gitu, ada santunan. Jadi kita tenang nih gitu ya. Yang tadi itu bisa dipikiran tenang. Nah, terus yang terakhir ada memang metodenya asuransi jiwa ini dana saat usia tua. Jadi saat usia kita sampai 55 tahun, asuransinya cair, uangnya cair gitu loh, buat dana pensiun gitu ya. Di atas 55 tahun itu dapat dananya, jadi bisa buat apa aja gitu ya. Apa namanya, misalnya kita ikut usia dari 40 tahun gitu ya. Nanti pada saat usia 55 tahun, Allah kasih panjang umur nih gitu ya, kasih panjang umur. Nah sampai 55 tahun, nah asuransinya cair gitu loh, karena kita masih hidup gitu ya. Nah ini ada dana saat kita usia tua gitu ya. Next slide. Nah ini yang buat ibu-ibu majelis taklim, kan biasanya banyak bilang asuransi haram gitu ya gitu. Nah ini sebenarnya ada pilihan buat ibu-ibu, khususnya kita muslim gitu ya, ada namanya asuransi syariah. Nah, di Al-Quran juga ada jelasin ibu-ibu gitu ya. Nanti mungkin bisa dibuka ya sama ibu mungkin nanti. Nah, ini surat An-Nisa gitu ya. Jadi hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya gitu loh. Gitu. Jadi kita benerin harus mikirin nih, kalau kita meninggal bener-bener kita mikirin nanti anak gua gimana ya gitu ya. Nanti keluarga gue gimana ya gitu loh. Jadi nggak boleh sampai kita mentelantarkan gitu ya. Tuh, nah ini dari Anissa. Nah ada juga hadis dari hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu atau kaya atau lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan lemah atau miskin meminta-minta kepada manusia gitu ya. Jadi lebih baik kita ninggalin mereka ini dalam keadaan yang cukup gitu ya, sejahtera gitu loh. Nah, ya apa gitu ya, ya asuransi gitu ya, pada saat kita meninggal kita sudah nggak ada, keluarga kita tetap bisa dapat santunan uang gitu ya untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah kalau pilih asuransi syariah, asuransi syariah itu memang unsurnya dia perlindungan, kebaikan, tolong menolong. Jadi gampangnya gini, misalnya
ngumpulin uang gitu ya. Ibu-ibu ngumpulin uang, gampangnya misalnya sebulan misalnya 10.000 gitu kan ya, sebulan 10.000 gitu. Nah, uangnya terkumpul, dikumpulin nih, misalnya dikumpulin sama Bu Ois misalnya. Nah, misalnya ada yang meninggal nih, salah satu bukan meninggal ini, misalnya keluarga yang meninggal gitu ya. Ada keluarga di majelis taklim, salah satu keluarganya, misalnya anaknya atau suaminya gitu ya, meninggal. Nah, uang itu, ini yang dikumpulin tadi itu, yang 10.000, dikasih orang yang lagi kena musibah. Nah, itu prinsip asuransi itu. Jadi, uangnya dikumpulin, gitu kan ya. Nah, nanti uang yang udah dikumpulin itu dikasih ke orang yang kena musibah. Nah, itu prinsip asuransi. Jadi, prinsip asuransi syariah itu tolong menolong khususnya kepada orang yang kena musibah gitu loh. Nah, itu prinsip asuransi syariah gitu loh. Jadi gampangnya gitu tuh, mikirnya gitu tuh. Jadi nolong. Jadi kalau kita beli asuransi, kita tuh nolong orang gitu ya. Jadi ada kebaikannya gitu kan ya, ada tolong menolongnya ya, insya Allah jadi bisa jadi pahala dan berkah gitu ya. Oke, next. Nah, ini sekarang asuransi itu gampang banget gitu ya. Jadi udah teknologi yang luar biasa gitu ya, udah nggak perlu ngisi-ngisi kertas lagi tuh pakai pulpen gitu ya. Sekarang pakai pulpen, pakai HP aja udah bisa gitu. Nah, aksesnya mudah, informasi akurat, layanan ramah, konsultasi gratis gitu. Jadi kayak konsultasi kayak WA aja gitu. Misalnya ibu-ibu lagi WA ya itu kayak gitu, nanya-nanya gitu ya, WA aja gitu loh. Jadi ini sekarang lebih gampang zaman sekarang gitu loh. Bahkan yang jawab ibu itu bukannya orang, dia udah robot gitu ya. Kalau pernah denger ibu-ibu AI gitu ya, bahasanya AI gitu. Nah, itu yang jawab udah chatbot tuh. Jadi udah otomatis gitu. Apa yang nanya dia jawab gitu. Itu udah ada algoritmanya tuh. Jadi istilahnya robot lah yang jawab udah. Sekarang metodenya gitu. Jadi sudah gampang banget gitu beli asuransi. Oke, next. Nah, ini. Jadi ini sebatas info aja sih gitu ya. Cara daftarnya gimana sih asuransi? Cuma tinggal pilih, ngisi aplikasi, terima penawaran, bayar premi. Nah, bayar premi itu bisa sekali. Bisa juga bayarnya, gue nggak mau sekali, maunya ngangsur aja deh tiap bulan, bisa. Mau ngangsur aja tiap tahun, bisa gitu. Terus terbit polis. Jadi sesimpel ini sih gitu ya. Tinggal pilih, ngisi, terus bayar preminya, terus polis gitu. Nah, jangan jangan berpikir asuransi itu yang wah jutaan gitu yang enggak gitu ya. Ada asuransi ini 20.000 buat setahun gitu ya, kayak gitu-gitu loh. Jadi asuransi itu jangan berpikir wah asuransi mahal apa enggak ada. Jadi ada asuransi-asuransi itu yang relatif harganya mikro gitu ya, asuransi relatif harga murah. Kamu memang pengcoverannya mungkin hanya covernya nggak yang ratusan juta ya, dapat santunannya hanya misalnya puluhan juta gitu ya. Oke, next. Ini terakhir, slide terakhir dari Usni gitu ya. Jadi jangan ragu miliki asuransi. Penting untuk perlindungan diri dan keluarga gitu ya. Jadi itu aja sih apa namanya literasi hari ini. Nah, kalau ada ibu-ibu yang mau nanya, boleh gitu. Mungkin satu atau dua orang kali ya. Gitu. Kalau udah mau nanya boleh. Kalau misalnya apapun lah terkait asuransi gitu ya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga ya gitu. Yang penting sudah sedikit memahami ya gitu ya pentingnya asuransi gitu kan ya. Punya asuransi buat melindungi diri kita sama keluarga kita gitu ya. Gitu. Oke, ayo ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu Mun, silakan Bu Mun. Iya nih mau nanya nih Bang Husni, bagaimana caranya kita memulai asuransi tapi jangan yang mahal-mahal gitu biar kita bisa ikutan. Oh, oke. Berarti sebenarnya pengen gitu ya, Bu Mun tuh tadi Ya, pikirannya tenang. Kalau misalnya meninggal yang ditinggalin keluarganya dapat santunan gitu kan ya, gitu ya, gitu. Jadi apa namanya caranya sih sebenarnya yang tadi ya, yang ini. Jadi
metodenya nanti tuh kayak lewat HP, belinya lewat HP gitu ya. Yang murah banyak kok, gitu ya. Nah tadi contohnya ya, misalnya simpelnya meninggal dunia karena kecelakaan misalnya. Atau itu kan termasuk meninggal dunia karena kecelakaan misalnya nih, itu premi 20.000 gitu ya, mungkin bisa dapat 10 juta gitu loh. Jadi hanya bayar 20.000 bisa dapat 10 juta gitu loh. Jadi premi dalam setahun 20.000 setahun gitu ya. Jadi kalau misalnya amit-amit ya, Bu Mun, ini coba jangan Bu Mun dah ya, yang lain gitu ya, orang lain gitu ya, tiba-tiba kecelakaan, terus meninggal gitu ya, udah beli nih yang 20.000 gitu ya. Nah dapat santunan 10 juta gitu, dapat 10 juta. Nah 10 juta itu kan bisa dipakai buat apa ya, keluarga yang ditinggalkan ya gitu. Jadi apa namanya, dengan harganya nggak terlalu mahal gitu kan, tapi bisa dapat yang lumayan lah gitu loh. Nah uangnya Bu Mun itu kalau tadi kita pakai asuransi syariah itu sebenarnya dari uang, kalau misalnya Bu Antina beli, Bu Is beli, tadi uang-uang itu dikumpulin gitu gitu ya. Jadi gampangnya mahamin asuransi gitu, asuransi syariah. Uangnya dikumpulin, nah itu buat ngasih yang kena musibah, karena Bu Mun ada keluarga yang kena musibah, itu uangnya apa namanya, dikasih ke Bu Mun gitu. Nah yang ngelola uangnya itu namanya perusahaan asuransi gitu ya. Nah biasanya karena dia ngelola, dia itu ada biayanya lah, maksudnya biaya buat ngelolanya, tapi uangnya tetap dikumpulin untuk bayar klaim bagi orang yang kena musibah. Jadi Bu Antina misalnya alhamdulillah sehat walafiat gitu kan ya, beli asuransi nggak pernah ngeklaim gitu istilahnya. Jadi bisa karena ikut asuransi syariah bisa tolong menolong tuh secara nggak langsung nolongin ya Bu Mun yang lagi berduka misalnya. Jadi dari asuransi itu tuh. Nah itu prinsip asuransi syariah. Jadi sangat bagus ya prinsip asuransi syariah yang memang sesuai dari ajaran Nabi juga kan, Nabi kita. Jadi kita harus saling tolong menolong gitu ya, sesama umat gitu. Mungkin itu sih Bu Mun, tapi nanti kalau memang ada yang beneran mau beli gitu ya, nanti bisa Husni infoin lah apa namanya linknya gitu ya. Bu Mun tinggal buka, tinggal pilih maunya paket yang mana nih gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang mau, misalnya ada uang berlebih gitu ya, mau pakai investasi. Nah, investasinya sorry, investasinya buat dana sekolah gitu kan, pendidikan sekolah anak, bisa nanti dia keluarnya setiap setahun sekali gitu. Jadi produknya macam-macam gitu ya, nanti memang harus dibaca gitu ya, nanti bisalah Usti bantuin kalau memang ada yang apa namanya tertarik gitu ya, yang untuk ikut asuransi. Oke, ibu-ibu Majelis Taklim Al Barokah, kira-kira ada yang mau tanya lagi atau sudah bisa disudahi? Terima kasih ya tadi penjelasannya. Iya, makasih Bu Mun. Bu Is ngomong ya, sorry, di mute Bu. Bu Is di mute. Minta dikirim linknya aja ya kalau itu bisa. Baik, baik Bu Is. Jadi nanti disampaikan ya, ini dicariin produk-produk yang harga yang biaya preminya nggak terlalu mahal, tapi benefitnya baik gitu ya. Yang ringan-ringan, mudah-mudahan satu Al Barokah bisa ikut semua. Amin. Wah, amin. Nanti tinggal ngomong sama amin. yang satu Al Barokah bisa ikut semua, amin. Allahu Akbar. Oke, baik Bu Is ya, nanti dicariin ya gitu ya. Pokoknya kalau udah beli asuransi syariah, khususnya Asia Syariah ya, niatnya jangan niat nanti mau ngeklaim, siapa yang mau sakit, siapa yang mau meninggal gitu, siapa yang mau kecelakaan gitu. Jadi niatnya tuh kayak tolong menolong gitu. Ini niatnya preminya udah nih kasih uang gitu ya.
Niatnya Ya, niatnya 35 udah buat juta transfer sudah 35 perak, 35.000 nggak dikasih koper lu. ya, jadi gitu ya. Udah. Ya paling terima kasih atas waktunya ibu-ibu Majelis Taklim Al Barokah. Semoga semuanya pada sehat selalu. Amin. Semoga pada berkah sesuai nama majelis taklimnya ya. Terima kasih waktunya, Usni akhirin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.